Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Maaf mengganggu waktunya juga, Pak. Jadi pada hari ini saya meminta waktunya Bapak sekitar 10-15 menit berkaitan dengan tugas guru penggerak modul 3.1. Pada modul itu kita membahas tentang pengambilan keputusan berdasarkan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tugasnya di sini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dari sekolah sendiri dan dari sekolah lain yang berada di lingkungan sekitar. Nah, pada wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dan mohon izin juga ini saya rekam. Jadi rekaman ini juga nanti akan diunggah sebagai tugas kami, Pak. Ini sudah berapa tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau sebagai kepala sekolah itu sejak tahun 2020 dilantik, berarti sudah sekitar 3 tahun. Kalau menjadi guru sendiri sudah berapa tahun, Pak? Kalau menjadi guru itu sudah sekitar dari saya terangkat dari tahun 1997 ya sampai sekarang 20 tahun. Oke, berarti cukup lama sekali, bahkan Bapak juga guru saya sebelumnya. Yang saya tanyakan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, etika dan bujukan moral itu yang bisa saja dilihat dari aturan yang ada, norma-norma juga yang ada bisa dilihat dari situ, ya. Baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh siswa. Karena kita tahu ya di sekolah itu ada tata tertib, kemudian juga di guru juga dia sebagai ASN juga punya aturan-aturan yang mengikat dia sebagai pegawai sipil, dan kita juga sebagai anggota masyarakat ya, juga ada norma-norma atau etika yang harus kita junjung sehingga bisa dilihat apakah kasus-kasus itu bisa merupakan kasus yang bersangkut paut dengan dilema etikanya ya, ataupun mungkin dia ada juga yang berupa yang semacam rujukan-rujukan yang bersifat menguji ya moral kita. Jadi selama ini Bapak mengidentifikasinya itu berdasarkan aturan dan norma yang berlaku selama ini. Oke, yang berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus antara dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus yang ya biasanya ada kasus yang berhubungan dengan etika ya, misalnya ada dua kasus ya berhubungan dengan etika ya, katakanlah misalnya kasus seorang guru yang minta izin untuk atau banyak dia minta izin mengikuti upacara-upacara, misalnya ada kematian, pesta tetangganya dan sebagainya ya, tetapi di sisi lain juga dia meninggalkan tugas. Nah, saya juga kadang seperti itu ya, mengalami dilema juga ya, kalau saya tidak izinkan ya kadang itu sudah berhubungan dengan sosialnya di masyarakat
ya di mana dia berkecimpung di daerahnya atau di lingkungannya ketika ada orang kedukaan, dan di mana dia harus juga bisa hadir di situ sebagai rasa turut belasungkawa. Di sisi lain tugas pokoknya dia di sini adalah mengajar. Nah, ini yang membuat dilema. Nah, terkadang untuk menentukan sikap itu ya saya biasa juga harus melihat kondisi yang ada. Artinya tidak dua-dua kita tidak bisa rugikan. Contoh seperti kasus tadi, nanti ketika guru itu mau meninggalkan kelasnya untuk mengikuti kegiatan, mungkin seperti tadi ada kegiatan kedukaan di sekolah, berarti kelas yang dia tinggalkan dia harus memberikan tugas kepada siswanya untuk dikerjakan, sehingga siswanya tidak juga merasa terugikan bahwa dia tidak saat itu atau jam itu dia tidak menerima pelajaran dari guru yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikut, jika ada dua-dua kepentingan yang memang sama-sama kedudukannya, ya karena ini harus menyangkut etika, ya saya hanya melihat prioritas. Kita hanya harus melihat prioritas utamanya yang mana. Kita harus mendahulukan yang prioritas utama. Itu saja. Kalau kita mau selama ini yang saya ambil seperti itu. Jadi ketika ada dua kasus yang bersamaan, ya, berarti saya harus memilih salah satu. Ya, berarti harus melihat prioritas utamanya yang mana harus diprioritaskan. Dia harus memilih kasus mana yang tingkat prioritas itu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Yang pertama saya lakukan adalah dengan membuat kesepakatan dengan siswa tentang hal-hal yang apa yang bisa dia lakukan, tidak bisa dia lakukan, sehingga si guru itu mendapatkan satu kasus atau mungkin dia ada hal yang harus dia perbuat, dia harus melihat kesepakatan apa yang sudah diambil secara bersama dengan itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus melihat juga tata tertib atau aturan yang berlaku, baik itu kalau tata tertib mungkin ada tentang siswa, tentang guru di sekolah, atau mungkin ada aturan-aturan tentang kepegawaian yang mengikat dari guru tersebut. Sehingga langkah yang saya tempuh itu seperti itu tadi. Jadi pertama ya kita harus membuat dulu kesepakatan dengan para guru. Nah, mungkin guru juga bisa buat kesepakatan dengan siswa tentang apa yang harus dia lakukan, ya, apa yang tidak bisa, apa yang bisa, dan seterusnya. Nah, itu yang berikutnya, yang baru kemudian melihat juga aturan-aturan yang ada. Nah, untuk selanjutnya ketika mereka mendapatkan kasus, ya, itu mereka dengan sadar sendiri bahwa ini apakah sudah melanggar kesepakatannya atau tidak, sehingga saya juga sebagai pimpinan ya, agak terbantu juga dengan itu, sehingga perasaan ya mungkin rasa kasihan atau apa ya itu sedikit tidak terbebani dengan itu karena sudah ada kesepakatan. Beberapa langkah yang Bapak ambil ketika membuat keputusan tersebut, berikutnya atau yang Bapak putuskan itu tidak menjadi beban pikiran sehingga
baik untuk Bapak, baik juga bagi orang yang membuat yang diputuskan tadi itu. Baik, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya ada hal-hal yang saya anggap efektif untuk mengatasi di kalau hal yang efektif ya tentunya kita kembali lagi ke sebenarnya untuk yang etiknya ini melanggar etik atau yang berhubungan dengan etik tentunya semua kita berdasarkan kita kembali lagi ke aturan atau norma yang ada, sehingga untuk yang efektif itu ketika kita menangani kasus-kasus seperti ini itu kita kembalikan lagi ke aturan-aturan yang ada atau norma-norma yang ada, sehingga yang bersangkutan itu bisa menerima keputusan yang kita ambil. Jadi pada dasarnya yang paling efektif itu ya itu tadi ya, saya berprinsip bahwa kita kembalikan kepada norma atau aturan yang ada yang berlaku. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang hal-hal yang sangat menjadi tantangan itu ya itu tadi. Yang pertama mungkin rasa, kemudian kan ini dilemanya bagaimana dia dengan keluarganya atau masyarakat di lingkungan rumahnya itu ketika tertimpa musibah seperti itu. Di sisi lain ini ada aturan yang harus dia langgar seperti itu. Nah itu yang kadang yang agak menyulitkan kita. Jadi yang pertama mungkin rasa, kemudian batinnya ya, kemudian apa tadi Kepentingan. Ya kepentingan, baik kepentingan pribadinya, kepentingannya maupun mungkin ada kepentingan golongannya. Banyak juga Ya misalnya saja kalau yang kepentingan golongan, misalnya ada guru yang datang minta izin dengan ya saya sering juga ada misalnya karena kegiatan misalnya ibadah, tentang misalnya agama, katakanlah ada kegiatan gereja dan kegiatan pelayanan apa ini dan sebagainya, dia agak dilema. Sementara ini harus kasus, jadi harus meninggalkan tugas pokoknya. Ini di sisi lain ya, ini ada kepentingan ya, kepentingan umat maupun kepentingan golongannya harus dia jalan. Itu contoh-contoh yang merupakan hal-hal yang menjadi tantangan. Jadi meskipun itu melanggar kode etik profesi ya Pak, kalau guru tersebut saya minta izin misalkan Ya itulah, karena kalau kita tidak izinkan nanti dibilang kita tidak toleran ya masuk juga itu toleransi itu ya, ada hal-hal yang berhubungan dengan toleransi itu ya kita harus bijak juga, apalagi daerah kita kan Ya. sebelumnya masih nggak izin waktu itu capek lama. Oke, jadi tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan, jadi tetap yang utama itu menjelaskan keputusan tertentu, terutama untuk guru ini kayaknya ya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? kalau hal-hal yang
Tergantung dari kasusnya, ya, tergantung kasusnya. Karena ada kasus yang cukup berat, ya, ada yang kasus yang ringan, yang mungkin bisa kita putuskan saat itu juga. Misalnya saja kalau yang sudah berat itu kadang kita berhadapan dengan kasus rumah tangga. Ada juga bahkan sampai yang datang ke sini, ya sekarang dia sudah kasusnya ke yang agak berat, ya kita biasa kadang sampai beberapa kali kita undang, ya, atau ada kasus yang mungkin berhubungan juga dengan orang lain, dengan orang pihak luar, yang itu tidak bisa kita selesaikan pada saat itu juga, karena kita harus minta informasi dari bersangkutan, dari pihak luar, dan kita mungkin bisa buatkan jadwal, buatkan pertemuan untuk mempertemukan keadaan yang seperti itu. Bapak mengambil keputusan itu tidak hanya sendiri, artinya kalau berkaitan dengan kasus yang rumit atau berat. Jadi Bapak melibatkan orang mungkin guru-guru juga atau dari tokoh-tokoh luar tidak menyelesaikan kasus, artinya itu bukan hanya keputusan Bapak sendiri kalau itu kasus yang cukup berat atau cukup rumit. Oke. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang untuk seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, ya jadi misalnya dari personil, dari orang, biasanya yang mempermudah itu adalah senioritas. Mungkin ada orang-orang yang kita sudah anggap senior atau kita sudah anggap orang tua di sini, entah dia itu guru di sini sesama kita, atau mungkin ada orang tua yang mungkin katakan dari komite yang sudah kita tokohkan di sini, atau mungkin ada dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini. Biasa itu kadang yang mempermudah. Nah, untuk kita juga kadang harus minta nasihat, minta persetujuan, minta solusi dari mereka ini. Nah, kemudian dari rekan sejawatnya, mungkin kita tidak bisa langsung, ya kita bisa melalui rekan sejawatnya yang bisa memberikan masukan, nasihat. Nah, kemudian itu dari seseorang. Kalau dari faktor-faktor yang mempermudah itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan, ya itu tadi ada faktor-faktor perasaan etika, kemudian ada norma-norma yang ada berlaku di masyarakat, ada aturan-aturan yang ada yang kita sebagai tempat kita berpijak, ya, untuk memutuskan kasus-kasus ini. Itu faktor yang mendukung mengambil keputusan. Oke, jadi mengambil keputusan ini atas kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami tidak diputuskan sendiri, tetapi Bapak meminta saran atau solusi dari orang yang Bapak anggap senior atau yang sebelumnya pernah mungkin tahu tentang kasus yang Bapak alami, ya. Kemudian dari rekan sejawat juga. Jadi biasanya ini dilakukan secara musyawarah atau rapat. Oke, jadi ada pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan di dilema etika? Artinya pembelajaran yang bisa saya dapat bahwa tidak ada kasus yang bisa kita tidak selesaikan. Kemudian yang berikut, semua bisa kita selesaikan jika kita mau berdialog, kita diskusi.
makanya janganlah mengambil keputusan itu hanya berdasarkan perasaan atau keinginan kita. Tetapi ketika kita mengambil keputusan, ya kita harus mendengarkan, mungkin ada saran dari rekan lain, mungkin ada orang yang kita anggap bisa memberikan solusi. Kemudian juga kita harus berdasarkan norma, etika, aturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi yang jelas tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian yang berikut ya kita selesaikan terus dengan dialog. Itu saja yang bisa saya tanyakan, mungkin masih banyak, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Bapak memiliki tanggung jawab lain. Saya sangat berterima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya untuk memenuhi tugas ini dalam kajian ini. Saya sangat terima kasih atas dukungan yang Bapak berikan, baik secara moral maupun material, sehingga saya bisa mengikuti kegiatan ini atau pendidikan guru penggerak sampai di tahap ini. Pesan saya terakhir, ya semangat, tetap semangat dalam mengikuti CGP ini. Insya Allah bisa sukses dan selesai ya sesuai dengan yang diharapkan, dan insya Allah Ibu bisa menjadi penggerak rekan-rekan yang ada. Ya, saya selaku pimpinan yang ada di SMA Negeri 3 Poso ini mengharapkan Bapak Ibu yang mengikuti CGP ini tetap semangat ya, dan insya Allah apa yang Bapak Ibu rencanakan bisa terwujud, atau Bapak Ibu bisa selesaikan kegiatan ini dengan baik dan sukses, dan semoga kelak Bapak Ibu yang mengikuti CGP ini bisa menjadi motor penggerak atau bisa menjadi role atau contoh yang baik bagi rekan-rekan guru yang lain. Dan insya Allah dengan Bapak Ibu yang mengikuti ini akan memotivasi guru-guru lain yang belum ikut CGP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi Ibu, saya di sini mohon izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Miki Rima Indriati dari SMA Negeri 3 Poso. Saya di sini berniat untuk mewawancarai Ibu sebagai tugas saya di CGP Angkatan 9 Kabupaten Poso. Mohon izin Ibu, boleh Ibu perkenalkan diri? Iya, terima kasih. Saya merasa bersyukur hari ini bisa bertemu di tempat saya sebagai Kepala SMA Negeri 4 Poso, Ibu Betsy Kabilaha, menyambut baik dan gembira atas kedatangan adik dalam rangka mengambil informasi yang ada di sekolah ini. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi niat saya untuk mewawancarai Ibu ini berkaitan dengan tugas CGP mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Jadi saya mengambil salah satunya Ibu karena berada di sekitar lingkungan saya. Izin saya rekam dan nanti saya akan unggah sebagai tugas di modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin bertanya, Ibu sudah menjabat di SMA 4 sudah berapa tahun? Ya, terima kasih. Saya di sini sejak tahun 2014 ya.
tahun ini sudah hampir 10 tahun di sini. Saya memang berkeinginan untuk menyelesaikan tugas saya di sini sampai dengan tahun ini. Insya Allah bulan Juli saya sudah melaksanakan purna bakti. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi sudah 10 tahun di Iya. SMA 4. Jadi guru, jadi dari tahun berapa ya? Saya jadi guru TMT calon 80% tahun 1984. Masya Allah. Iya, mungkin belum ada terbayang. Iya. Jabang bayi belum ada ya. Tahun 84 Desember ya. Saya 100% tahun 86. Ibu jadi guru dari 84. Iya. Alhamdulillah tahun 2023 saya mendapat pangkat golongan 4C Ini tahun kemarin. Oh, Masya Allah. 2023 saya sudah memperoleh pangkat 4C dengan masa kerja saya 36 tahun. Masya Allah, sudah sangat lama. Jadi saya sudah mendapat penghargaan dari Presiden dari 30 tahun karya satya saya. Jadi Ya. luar biasa ya Ibu. Iya. Sudah menjadi guru dan mengabdi sebagai aparatur sipil Iya. negara ini cukup lama. Insya Allah. Otomatis selama ini Ibu sebagai guru, entah sebagai guru atau Iya. sebagai kepala sekolah, tentu saja Ibu pernah mengalami itu namanya dilema etika, atau ketika Ibu mengambil keputusan itu selama menjalankan peran Ibu sebagai kepala sekolah, Iya. pernah itu mengambil keputusan antara pilihan A dan pilihan B itu sama-sama benar. Iya. Jadi itu namanya dilema etika. Jadi situasi itu namanya dilema etika. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan pada Ibu, dan pertanyaan nanti akan saya ubah sebagai tugas saya. Boleh saya mulai Ibu? Iya, silakan. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan ini, selama ini sebagai pemimpin, entah itu sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik. Jadi terkait dengan dilema etika yang saya alami di dalam lingkup tempat kerja saya, ya sudah cukup banyak, karena selama saya bekerja diawali dengan guru dan seterusnya sebagai kepala sekolah SMP, sebagai pengawas dan sebagai kepala SMA, cukup luar biasa. Tapi yang saya ingin jelaskan saja yang di lingkup SMA 4 ya. Memang dalam perilaku kerja tentunya banyak hal dilema yang saya dapatkan terkait dengan etika yang saya bawahi, guru-guru yang saya bawahi. Misalnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab, di sisi lain mereka juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam keluarga atau dalam masyarakat ya, yang kedua-duanya tentunya menurut mereka itu benar ya, tapi di sisi lain menurut saya itu harus kita pisahkan yang mana tanggung jawab, yang mana beban di dalam keluarga. Namun itu tidak bisa dipisahkan, karena kedua-duanya itu saya anggap juga cukup benar ya, cukup benar. Namun kalau kita berikan kesempatan kepada mereka itu tentunya dalam memilih tanggung jawab dalam keluarga tentunya salah ya. Tapi cara saya bagaimana memberikan kesempatan kepada mereka agar semua itu berjalan baik, saya memberikan waktu. Jadi saya memberikan kesempatan dan memberikan waktu ya, timingnya tidak harus, misalnya contoh ya, kalau keluarganya dalam keadaan duka, kalau dalam duka ya, biasanya tidak harus seharian itu dia harus jagain, tungguin. Cukup kita pergi melayat dulu, silaturahim, jangan terlalu lama, sehingga bisa melihat dulu tugas tanggung jawab sebentar ya, baru boleh kembali lagi, dengan artinya tidak meninggalkan tanggung jawab ya, seperti itu. Jadi saya juga tidak membatasi, tapi saya memberikan waktu.
harus jam sekian sudah harus kembali lagi, walaupun sebentar lagi baru ke sana lagi seperti itu. Intinya yang saya catat di sini, ibu itu tetap melihat yang mana tugas tanggung jawab guru tersebut. Otomatis berarti ibu ketika mengidentifikasi itu melihat yang mana dari putusan itu yang lebih baik diambil. Kalau memang yang diprioritaskan itu tanggung jawab keluarga, misalkan ada duka tadi, tetap itu tugas utamanya sebagai pendidik itu diutamakan ya. Tetap ya, tugas keluarga juga diikuti, namun punya batasan, diberi batasan ya, diberi batasan. Tidak harus, biasanya minta maaf kalau yang non muslim itu kalau duka itu kan tidak satu hari langsung pemakaman sampai besok, tapi bukan berarti kita harus jagain dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Kita harus punya batasan ya, seperti itu. Kedua ibu, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, jadi selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau seperti itu, tentunya saya dalam memutuskan tidak secepat mendengarkan masukan-masukan dari pihak tertentu. Tentunya saya akan mencari informasi-informasi dulu dari pihak-pihak lain. Baru saya akan memberikan kesempatan bagaimana masalah yang sebenarnya, baru saya akan membuat satu keputusan. Ya. Jadi ibu, seandainya keduanya itu benar, tetap ibu mempertimbangkan yang lebih utama dari kedua keputusan itu ya. Iya. Kalau seandainya dua-duanya benar, Iya. dengan cara mendengarkan dari kedua belah pihak, atau misalkan kalau dua keputusan itu benar, yang mana yang lebih utama. Iya. Kemudian yang ketiga ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Jadi prosedurnya, pertama-tama saya akan memanggil yang bersangkutan, yang tentunya yang ada berhubungan dengan permasalahan ya, permasalahan tadi. Jadi saya panggil dulu, terus saya identifikasi masalahnya, terus saya tanyakan dulu menurut dia baiknya pilihannya gimana, pilihannya yang mana ya. Saya kembalikan dulu kepada yang bersangkutan bagaimana pilihan dia yang merupakan terbaik bagi dia. Setelah saya mendengarkan apa yang dia sudah sampaikan, baru saya akan mengambil keputusan untuk memberikan pilihan, tentunya seperti itu ya. Saya tidak semerta-merta keputusan itu dari saya ya. Saya tetap demokrasi, menanyakan keinginannya di bagaimana, seperti itu ya. Ya, berarti ibu sebagai pemimpin sangat mengayomi di bawahnya ibu ya, sebagai yang ibu pimpin itu. Jadi tidak memutuskan bahwa harus ini gitu. Kan biasanya ada kriteria pemimpin yang melakukan itu maunya otoriter. Cuman maunya pemimpin saja yang diikuti. Tapi ibu tetap memberikan kesempatan dia memilih dan memilah yang lebih baik yang mana, karena menurut dia kan semuanya itu baik. Tapi menurut orang lain kan tidak seperti itu. Kadang sesuai dengan tadi itu nilai-nilai kebajikan itu secara kerjaan memang lebih diutamakan yang tugas di rumah misalnya. Tapi kan itu belum tentu benar. Oke, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang kedua-duanya terkena? Jadi memberikan keputusan ya, hal-hal untuk memberikan keputusan. Jadi keputusan saya ya, tetap saya berpegang pada aturan ya. Tetap sebagai pemimpin kita tetap memegang aturan
aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Terkait dengan kebijakan itu tidak tertulis, dan saya tetap membuat suatu perjanjian ya dengan yang bersangkutan, untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya dan untuk karirnya tentunya ya. Seperti itu. Jadi buku yang pertama itu memegang teguh pada aturan, baik itu yang ditetapkan oleh pemerintah maupun sesuai kebijakan. Iya. Kemudian membuat perjanjian dengan yang bersangkutan. Seandainya nanti berikutnya seperti apa, Iya. otomatis ada tindakan berikutnya. Tindakan. Kemudian yang terakhir itu membuat keputusan yang terbaik untuk yang bersangkutan. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Memang tantangan sih. Kalau mas saya dilema itu tantangan, karena menurut orang lain itu benar, namun menurut kita yang mengatur itu belum tentu benar, sehingga itu dilema namanya, itu tantangan. Jadi bagi saya kita kembali lagi pada tanggung jawab ya, etika kerja kita, etos kerja kita, kita kembalikan kepada yang bersangkutan untuk memilih tanggung jawab. Selama kita mengambil keputusan untuk memilih guru, khususnya tanggung jawab kita, tentunya kita harus bekerja secara profesional, loyal, dan bertanggung jawab. Saya kira seperti itu. Ya. Kaitannya dengan uji loyalitas. Iya, loyal. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, misalkan ada suatu kasus misalnya permasalahan yang Ibu pimpin itu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, jadi terkait dengan dilema etika tadi itu kan masalah-masalah itu tidak ada yang sama. Ada masalah yang berat, tentunya ada juga masalah yang ringan. Jadi tergantung dari permasalahannya ya. Kalau masalahnya ringan-ringan saja kita langsung selesaikan di tempat tentunya ya kan. Kalau masalahnya cuman persoalan kejujuran ya, kejujuran atau tanggung jawab tidak melaksanakan tugas dengan tepat waktu, tentunya saya langsung memanggil dan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai ya, seperti itu. Tapi kalau persoalan ini terkait dengan etika moral yang sangat berat, tentunya saya akan memberikan sanksi, membuat pernyataan teguran dan pernyataan supaya kali yang akan datang tidak akan seperti itu lagi. Iya. Jadi kalau yang ringan-ringan langsung saya putuskan di situ bahwa ya, memberikan teguran lisan ya, lisan. Tapi kalau yang berat saya memberikan teguran lisan, membuat pernyataan ya, membuatkan pernyataan pada yang bersangkutan dengan harapan tidak akan terulang lagi. Kalau berat membuat pernyataan? Iya. Ada jadwal tertentu misalnya? Iya, jadwal tertentu pernyataan itu tentunya tidak akan mengulangi lagi ya, tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang melanggar aturan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Jadi misalkan Ibu meminta saran dari orang lain atau ada faktor tertentu selama ini ketika menangani kasus ini? Iya, begini. Kita ini kan suatu lembaga pendidikan yang terkoordinir dari tingkat pusat,
provinsi, kabupaten, sampai ke satuan pendidikan. Seandainya suatu masalah etika atau pelanggaran etika moral dan etos kerja yang kita alami di sekolah, tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Terkadang kalau hal yang ringan bolehlah kita mengambil keputusan sendiri, atau paling tidak ada komite sekolah ya yang membuat pertimbangan ya, dari komite sekolah yang membuat pertimbangan. Namun kalau ada hal-hal yang sudah luar biasa, maka saya melibatkan pengawas sekolah, melibatkan kepala cabang dinas ya, Kacabdis, juga melibatkan ya paling atasan kita kepala dinas dan seterusnya. Jadi dikembalikan lagi bagaimana kasus dilema etika itu yang Ibu hadapi ya? Iya, tergantung berat ringannya. Jadi kalau kasusnya berat atau pelanggaran atau dilema etika yang Ibu hadapi itu berat, Ibu melibatkan? Iya, melibatkan orang lain seperti pengawas, ya, pengawas sekolah dan kepala cabang dinas. Tapi kalau itu biasa-biasa saja ya kita tangani sendiri bersama komite sekolah, ada komite sekolah. Artinya Ibu selama ini tergantung dari yang Ibu hadapi. Iya. Ya. Kalau memang itu persoalan yang bisa langsung diselesaikan karena ringan, etika yang adil yang Ibu memutuskan itu tidak berat, bisa langsung diputus. Iya. Oke, terakhir ini dari semua hal yang telah disampaikan ini, yang disampaikan sebelumnya misalkan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda itu dalam mengambil dilema etika? Iya, jadi pelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tadi, tentunya banyak ya, antara lain itu kerjasama ya, harmonisasi ya, loyalitas ya, seperti tadi kompetensi juga mendukung ya, kompetensi juga mendukung, profesional juga mendukung ya, dan disiplin itu mendukung, sehingga semua itu akan tercipta dengan sendirinya setelah kita menata etika-etika yang baik di dalam penerapan di lingkungan kerja. Saya kira itu. Jadi itu beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya banyak mengambil banyak pelajaran dari penyampaian Ibu mengenai keputusan sebagai pemimpin. Nah, selama ini Ibu di sekolah ini yang Ibu pernah alami kasus dilema etika itu seperti apa? Iya, jadi alhamdulillah juga masalah itu berakhir setelah salah satu dari guru saya yang memang sering melakukan hal-hal yang terkait dengan dilema etika tadi meninggalkan sekolah ini. Sebelumnya memang itu tadi karena guru yang bersangkutan memang mempunyai sikap ego yang tinggi ya, dia berharap bahwa persoalan yang dia alami di dalam keluarga atau di dalam rumahnya itu benar melampaui tanggung jawab sebagai tugas pokok. Iya. Ya kan? Ya. Nah, namun sebagai pimpinan saya tetap bersabar dan memperingati bagaimana seharusnya seorang aparatur sipil negara itu bersikap ya terkait dengan tanggung jawabnya memilih tugas pokok sebagai guru ya. Namun di sisi lain pada saat dia merasa itu sama-sama benarnya ya, maka tentunya dia sendiri yang akan merasakan akibatnya ya toh? Dia sendiri yang akan merasakan akibatnya kalau saya ikuti keinginan saya, apa yang saya dapatkan ya. Jadi akibatnya ya walaupun dia sudah senior sampai dengan saat ini tidak bisa dipromosikan menjadi wakasek pun tidak bisa ya. Ingin jadi kepala sekolah apalagi tidak bisa, ingin jadi pengawas tidak bisa. Jadi guru itu dengan keinginannya sendiri dia memilih, otomatis Allah akan memberikan jalan yang dia pilih.
jalannya dia pilih karena niat kita sendiri yang menentukan ya. Jadi saya itu saja yang saya alami selama ini. Bagi teman-teman yang mempunyai masalah dilema seperti itu atau katakanlah ego terhadap dilemanya, ya akan merasakan sendiri itu apa yang dia inginkan. Ya, terlepas dari itu kalau memang teman-teman yang ingin mendengarkan arahan bagaimana sebaiknya, tidak seperti itu. Bahkan alhamdulillah teman-teman yang memiliki etos kerja yang baik itu ya sampai dengan saat ini sudah melampaui, bahkan teman-teman saya di sini sudah ada yang 4B, calon kepala sekolah dan lain-lain yang sudah diharapkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Seperti itu niat kita, ya toh, niat kita ya. Saya hanya bersyukur di penghujung tahun ini, di penghujung usia saya mencapai 60 tahun, saya masih alhamdulillah sehat, bisa menyelesaikan tugas negara dengan insya Allah baik. Nah, yang seperti saya dengar Ibu sebagai pemimpin yang memiliki loyalitas tinggi. Jadi apa yang pernah saya dengar di luar bisa saya buktikan sendiri dengan melalui wawancara ini. Gitu. Jadi kan saya sebagai yang masih belum punya apa-apa ini otomatis dapat ilmu atau ambil ilmu ini dari mana? Dari komunikasi dengan orang-orang yang lebih dituakan. Jadi saya tidak memikirkan bahwa ambil ini karena dekat atau ambil ini karena sudah kenal sebelumnya. Tetapi saya mengambil ini sebagai pelajaran untuk diri saya sendiri ke depan. Pengalaman, ada pengalaman dari guru yang paling baik. Iya, Masya Allah. Oke Bu, itu saja yang saya sudah dapatkan. Saya sudah tanyakan ke Ibu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi sebagai orang yang mesti banyak belajar, jangan bosan-bosan untuk seandainya nanti di jalan atau ketika bertemu tegur saya karena saya masih banyak kekurangan. Dan saya juga memberikan support dan terima kasih sudah bisa datang. Iya. Jadi saya berterima kasih sama Ade ini yang sudah berkenan silaturahim di sini mencari ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan saya berharap kalau bukan adik-adik ini yang akan melanjutkan tugas-tugas kita, siapa lagi ya. Kalau bukan sekarang juga kapan lagi. Di usia saya di penghujung tahun ini yang sudah hampir purna, saya bersyukur mudah-mudahan ada yang bisa melanjutkan tugas-tugas kami, khususnya guru-guru CPG yang akan mengakhiri ya CGP ya, CGP calon guru penggerak ya, yang akan melanjutkan tugas-tugas kami sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ke depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang Bapak telah berikan. Mohon izin saya berniat untuk mewawancara Bapak ini sebagai tugas saya di CGP Angkatan 9 Kabupaten Poso. Nah, tugas kami di sini untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah atau pimpinan. Nah, boleh Bapak perkenalkan dirinya Bapak terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Perkenalkan nama saya Andi Asgar Wahyu. Saya dipercayakan sebagai kepala Sekolah SMA Negeri 1 Poso Pesisir Selatan. Sebelumnya Bapak sebelum 2 tahun ini Bapak menjadi guru. Oke, tentu saja ketika Anda menjadi guru, entah itu guru biasa atau sekarang sudah menjadi kepala sekolah, Bapak pasti
menemukan itu masalah-masalah. Jadi berkaitan dengan ini, jadi wawancara yang saya akan lakukan ini menjadi tugas saya di tugas guru penggerak tadi yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, jadi kasus-kasus yang Bapak alami ini, apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral? Gitu. Jadi mohon izin juga, ini rekaman ini nanti diunggah ke media sosial di YouTube atau di web saya, tetapi nanti akan saya komunikasikan kembali jika memang itu diunggah di media sosial. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Bisa kita mulai, Pak? Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus yang masuk dilema etika atau dilema moral. Nah, jadi kan Bapak selama ini memimpin pasti pernah mau mengambil keputusan, dan keputusan itu pasti termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bapak Ya mengidentifikasi? jadi gini ya, kalau terkait dengan itu pertanyaannya saya coba definisikan dulu ya. Dilema etika, kalau dilema etika berarti kira-kira gini, yang simpelnya keputusan satu dengan keputusan berikutnya itu sama-sama benar. Kalau moralnya berarti kita mengacu pada regulasi yang ada. Ya. Yang satu benar. Ya, satu benar, satu salah ya. Benar versus salah lah gitu. Ya, benar versus benar. Ya, jadi gini, kita lihat ini. Apakah dalam menilai satu kasus itu apakah dia dilema etika atau dilema moral? Kita melihat ini. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pemimpin harus melihatnya bukan hanya didasarkan pada regulasi yang ada. Kita tidak berbicara hitam putih. Ya. Regulasinya seperti apa? Efek sosialnya seperti apa? Gitu. Sosialnya seperti apa? Nah, kenapa? Guru ini adalah bagian daripada sosial kemasyarakatan. Iya. Sosial kemasyarakatan. Sehingga ada saat-saat tertentu di mana kita diperhadapkan jalankan aturan, regulasi yang ada, atau pertimbangkan sisi sosialnya. Iya. Gitu. Nah, Ya. sisi sosialnya. Nah, kalau pertimbangkan sisi sosialnya, ya sisi regulasi benar, kita harus menjalankan itu. Tapi di sisi sosial kita harus pertimbangkan. Iya. Jadi mendefinisikan di situ, lihat regulasi seperti apa. Ya, kalau kita baru mendefinisikan dia sebagai etika moralnya, ya. Kalau yang satunya lihat efek yang ditimbulkan dari sebuah keputusan itu. Iya. Itu kira-kira. Efek yang ditimbulkan. Iya. Efek sosial, yang kita masukkan di situ efek sosial kemasyarakatannya seperti apa. Jadi Bapak selama ini berarti pernah menghadapi ini, dan Bapak sudah membedakan itu antara dia apakah itu berkaitan dengan aturannya, kemudian dari sisi sosialnya seperti apa, dan tidak langsung memutuskan seperti apa keputusannya begitu. Otomatis banyak pertimbangan dulu ya Pak. Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan? Karena dua-duanya kan pernah itu, misalkan bawahnya Bapak atau yang Bapak pimpin, ada kasus tertentu misalkan, entah itu berkaitan dengan tata tertib atau aturan kerja atau apa pun, pasti pernah ya Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan itu dalam mengambil keputusan? Supaya ini kita ambil contoh aja ya, contoh kasusnya. Ya. Misal gini,
semua ASN tanpa terkecuali, ya tanpa terkecuali harus datang di sekolah. Ketika dia mengatakan memilih profesi guru, Iya. memilih dirinya, meyakinkan dirinya bahwa saya harus memilih profesi guru. Iya. Sepakat dengan itu, maka dia harus berpegang pada regulasi yang ada, pada norma yang ada. Misal, salah satunya gini, semua guru tanpa terkecuali harus datang di sekolah, menjemput peserta didik. Itu kan harusnya menjemput, Iya, bukan menyambut kita yang anak-anak. menjemput oleh murid kan gitu. Nah, berarti minimal sebelum jam 7 atau jam 7 paling lambat dia sudah harus di sekolah. Sekarang gini, di saat yang sama tetangganya dia meninggal, Iya, sering gitu. ya kan gitu, meninggal tetangga. Sekarang datang ke sekolah tepat waktu atau menghibur keluarga yang meninggal ini duluan. Sekarang coba pertimbangkan, menghibur ini dari nilai sosial kemasyarakatan wajib. Iya. Ya, menghibur untuk keluarga yang lagi berduka, Berkaitan dengan nilai kebajikan, nilai kebajikan. Apakah saya tinggalkan dia? Karena tugas saya, regulasi mengharuskan saya hadir pada jam 7. Iya. Sekarang misal si yang bersangkutan individu guru tadi ini misalnya melaporkan Pak, hari ini kebetulan tetangga saya meninggal. Sekarang ini gimana? Ya, kalau kita berpegang pada regulasi yang ada, pada norma yang ada, nggak boleh. Harus tetap berada di sekolah berarti. Harus. Ya. Tetapi ini guru ini nggak bisa dilepaskan dari ikatan sosial kemasyarakatan, nggak boleh lepas. Ya, itu termasuk kompetensi sosial gitu. Iya. Ya kan? Kompetensi sosial seorang guru harus ada. Gitu. Jadi gimana? Disitulah kita mempertimbangkan dalam mengambil satu keputusan, kita harus pertimbangkan itu dulu. Yang kemasyarakatan berarti. Kemasyarakatan. Artinya bahwa kalau demikian berarti ada sebuah alasan yang menjadi pemaaf, ada sebuah alasan yang mengharuskan seorang pemimpin itu mengambil satu keputusan dalam hal ini kebijakan. Iya. Dalam hal ini kebijakan, karena kenapa? Ini nggak bisa dilepaskan dari seorang. Misalkan kalau yang bersangkutan minta izinnya sampai berhari-hari, gimana itu? Nah, karena gini, Karena biasanya kalau maaf ya Pak, kalau ada yang agama non muslim itu kan biasanya banyak ritual keagamaannya sampai berhari-hari. ya. Nah ini kan dilema etikanya kan gini. Yang jadi pertimbangan kita adalah apakah ini bisa ditunda atau enggak. Mau sampai dengan 1 bulan di situ nggak ada masalah sih sebenarnya. Tetapi persoalannya sekarang, apakah pekerjaan itu bisa ditunda atau enggak? Ya, masa meninggalnya pada saat itu mau ditunda? Kan nggak mungkin. Nah, satu. Berikutnya, meninggalnya loh ini. Kemudian dia disemayamkan karena menunggu keluarga. Iya. Apakah kita menghibur terus di sini? Berikanlah kesempatan orang lain untuk menghibur dia, kan gitu. Oh iya betul. Kita tidak berada sendiri di situ, berdua di situ. Nah, jadi kita memperhatikan kalau memang bisa ditunda, maka tundalah pekerjaan itu untuk memenuhi satu kewajiban sebagai profesi guru. Iya. Begitu itu baru sosial kemasyarakatan. Berarti tergantung situasi berarti ya. Situasi. Kalau bisa disebutkan itu berarti tergantung situasi ketika itu. Kalau Ya, memang saat itu. situasi saat itu. Kan rata-rata dilema etika itu berada di saat itu saja. Di saat yang sama. Di saat yang sama harus mengambil keputusan. Di saat itu harus mengambil keputusan. Harusnya mengambil keputusan. Iya, ini yang bikin dilema. Apa yang saya putuskan? Karena biasanya Iya. yang membuat kita dilema, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Benar atau salah? Itu Ya? yang itu membuat Kalau dilema. benar dengan salah enak. Ya. Atau
kalau misalkan dia tidak diizinkan pergi menghibur tetangga, Ya. bagaimana pandangannya orang itu? Pasti itu menimbulkan dilema juga, Pak. Iya, nah sekarang bagaimana dia menjalankan kompetensi dia sebagai makhluk sosial? Sementara itu adalah satu kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru. Iya. Antara dikasih. Ya, guru tidak berada dalam satu kesendirian. Iya. Oke, Oke. kira-kira gitu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau saat mengambil keputusan tadi itu, misalkan akan memberikan keputusan atau tentang pengambilan keputusan tadi ini yang mengalami dilema. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Anda lakukan? Dilema etikanya ya. Dilema etikanya jadi ini. Langkah-langkahnya itu. Perhatikan masalah saat itu yang dihadapi masalah. Perhatikan Ya, masalah. perhatikan masalahnya. Misalnya gini, masing-masingnya gini. Apakah yang menjadi alasan buat si misalnya nggak masuk nih, kita konsisten aja dulu. Misalnya nggak masuk nih, apakah itu alasannya ya, yang menjadi alasan dia dalam pekerjaan yang bisa ditunda atau enggak? Ya, bisa ditunda atau enggak? Kalau memang sangat insidental ini nggak bisa ditunda, ya tidak bisa ditunda, maka jalankan pada saat itu, ambil keputusan pada saat itu, walaupun itu bertentangan dengan regulasi. Kadang moralnya kita. Iya, karena kenapa? Iya, sosial kemasyarakatan nggak bisa dikatakan itu salah kan? Ya. Satu, ya. Kedua, lihat hasil akhirnya seperti apa. Contohnya gimana? Hasil akhirnya seperti apa bisa gitu. Misalnya nih, saya ada yang ibu nih. Misalnya satu kepala sekolah, misalnya kepala sekolah siapa lah, ya, Pak Abdullah misalnya. Saya berada di lingkungan yang berbeda dari ibu. Di lingkungan saya ini, gotong royongnya sangat bagus. Ketika di situ ada yang lagi buat acara syukuran misalnya, maka satu lingkungan ini semua ke sana membantu. Ibu biasanya misalnya di kelompok di lingkungannya ibu, ramenya di situ mungkin min 2 hari H kegiatan, baru rame kita ngumpul di situ bareng. Tapi di sini semingguan sepekan itu udah. Sekarang ini, kalau ini menjadi alasan saya karena di situ ada kegiatan sosial masyarakat, di sini ada acara, ada hajatan. Kalau ini saya menjadikan alasan supaya tidak masuk menjalankan tugas saya sebagai seorang ASN, maka menjadi tanda tanya besar. Tunggu dulu. Bukankah empat kompetensi yang dimiliki oleh guru itu seimbang? Ya, sehingga langkah-langkahnya lihat. Ini yang tadi saya katakan tadi, bisa nggak ditunda? Bagaimana kalau masuk dulu pagi, jalankan tugasnya, tugas dan tanggung jawab di sekolah. Setelah itu silakan jalankan sosial kemasyarakatan. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Sehingga tadi individu hubungannya dengan sosial kemasyarakatan ini jangan jadikan alasan untuk menjadi pemaaf atau menjadi alasan kebijakan supaya tidak melaksanakan tugas tanggung jawab. Terkecuali itu tidak bisa ditunda. Ya, berarti kembalikan lagi ke diri sendiri, bisa memprioritaskan atau prioritasnya, skala prioritas yang mana sih? ya, skala prioritas. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Kalau tantangannya kita gini, kondisi yang tidak bisa, yang kadang-kadang kita tidak bisa. Artinya kalau kita bicara profesional ya,
Kalau kita bicara profesionalisme guru, ya, jelas regulasinya, normanya jelas. Tapi setiap individu yang berada di dalam masyarakat itu nggak bisa dipisah. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang mana guru-guru ini dilibatkan, misal nih, dan dicontoh teman-teman yang Kristen, ya Kristen, itu mereka rata-rata mengurus gereja, mengurus jemaat. Setiap kegiatan di dalam kelompoknya ketika menjadi pengurus jemaat, maka dia harus tahu. Dia harus tahu. Kalau sekali dua kali, is okay. Is okay. Begitu mendekati Desember, di bulan November, kegiatan-kegiatan ibadah itu luar biasa. Sangat banyak. Di saat yang sama, pada saat itu mempersiapkan diri untuk ujian semester. Iya. Mana mau didahulukan? Jadi apa namanya? Kan? Itulah tantangan sekarang. Dia minta isinya. Sebentar ada ibadah remaja di rumah Pak. Ibadah remaja, ibadah anak, ibadah bapak, ibadah ibu. Beda-beda ya? Iya kan? Sebentar. Besok anak, usahanya bapak. Dan seterusnya di dalam kelompok itu. Tidak memberikan izin atau memberikan izin. Ini terkait dengan kegiatan keagamaan. Memberikan izin berarti tugas dan tanggung jawab di sekolah terbengkalai. Bisa begitu. Sehingga kadang saya silakan Bapak Ibu menjalankan kegiatan itu, tapi dengan syarat satu, lama waktu yang ditinggalkan harus tergantikan. Lamanya waktu meninggalkan anak harus tergantikan di kesempatan yang lain. Jadi bagaimana? Satu, boleh silakan, tetapi ini harus tergantikan di waktu yang lain. Bangun kesepakatan dengan anak untuk menggantikan waktu mereka yang Bapak Ibu tinggalkan. Berarti tadi bisa disimpulkan kalau toleransi menjadi tantangan juga ya? Toleransi antara Bapak Ibu. Toleransi menjadi tantangan karena Ya. lagi kalau Ini terkait dengan keagamaan. Kepemimpinan keagamaan di situ Pak. Sekarang gimana? Sudah. Yang penting standarnya kita adalah jangan pernah merugikan anak. standarnya. Iya. Jangan pernah merugikan anak. Ya, karena memang sekarang lebih diutamakan untuk apakah keputusan itu baik untuk anak atau tidak. Iya. Hasil akhirnya. Ya, hasil akhir itu berarti itu berkaitan dengan 3 prinsip. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Bagaimana hasil akhirnya? Berarti Bapak kayaknya lebih ke prinsip pertama ya, bagaimana hasil akhirnya. Iya. Lihat ya hasil akhirnya. Yang berikutnya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi Bapak ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, apa yang Bapak anggap efektif ketika memutuskan itu? Perhatikan regulasi atau norma yang ada. Kan regulasi. Ya. Regulasi atau norma yang ada yang berlaku. Kedua, kondisi sosial masyarakat setiap individu yang ada dalam lingkup kerjanya kita. Kondisi sosial masyarakat. Ya. Itu yang menjadi pertimbangan. Dua hal ini ya Pak. Iya, dua itu. Yang berikutnya
apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Gini, kalau kasus-kasus dilema etika selama ini itu selalu sifatnya insidentil, ya. Jadi masalahnya pada saat itu, keputusannya pada saat itu, itulah yang terjadi selama ini. Nah, toh misal nih ada kasus dilema etika yang mengharuskan kita untuk mengambil di kesempatan waktu yang lain, ya, di kesempatan waktu yang lain dengan pertimbangan sesuatu dan lain-lain. Misal itu terkait dengan keluarga, bisa jadi, ya kan, keluarga bisa jadi seperti itu. Terkait dengan hal itu perlu memang kita membuat satu kesepakatan terkait dengan schedule-nya, waktunya. Ya, kita perlu buat satu schedule untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Kalau toh misalnya itu bisa di-schedulekan, bisa ditunda pada saat itu. Ya, kenapa? Pengambilan keputusan selalu dipengaruhi oleh ikatan emosional. Itu nggak bisa dipisah. Iya, sering itu kita alami. Sehingga kalau memang itu menghindari ikatan emosional yang kuat, maka perlu kematangan kita berpikir, kematangan emosional kita untuk pengambilan keputusan. Jadi boleh kita buatkan schedule. Kalau misalnya itu bisa ditunda, Ya, karena kadang keputusan itu melibatkan orang lain juga. melibatkan orang lain. Oke, berarti ini tergantung dari kasus yang pada saat itu. Ya. Kalau memang perlu diputuskan saat itu, berarti bisa diputuskan saat itu. Tapi kalau memang itu bersifatnya itu melibatkan orang lain, entah itu keluarga atau pihak lain, kan biasanya ada kita di sekolah kasusnya anak-anak misalnya, Ya. nah, berkelahi misalnya, Ya. kan tidak bisa kita langsung putuskan pada saat itu juga. Ya. Berarti itu perlu ada jadwal atau Ya. musyawarah juga ya ketika menyelesaikannya. Ya, kita butuh schedule-nya memang. Kita schedule-kan terkait dengan itu supaya pengambilan keputusannya melibatkan orang-orang tadi, Ya, sehingga yang ada adalah kesepakaman. ya kesepakatan. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau kita ya, saat ini saya sekarang di Kepala Satuan Pendidikan. Jadi regulasi yang ada itu mengharuskan kita untuk berbagi peran. Maksudnya gimana Pak? Jadi regulasi yang ada ini sebagai seorang kepala sekolah dan struktur pemimpinan seorang kepala sekolah, maka tugas-tugas kepala sekolah ini harus dibantu oleh beberapa waktu sesuai dengan jumlah siswanya. Ya, jadi basicnya adalah jumlah siswa kan. Nah, yang saya lakukan selama ini karena regulasinya mengatur terkait dengan itu regulasi mengatur, maka selama ini saya libatkan wakil-wakil kepala sekolah. Jadi di situ ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Terkait dengan etika moral, dilema etikanya, dengan etika moralnya di situ, mereka yang selesaikan. Bisa juga wakilnya Bapak itu mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Mengambil keputusan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Ada hal-hal yang mungkin dia tidak bisa putuskan, itu ke saya. Nah, kembali ke saya untuk kita diskusikan secara bersama-sama dalam pengambilan keputusan. Berarti bisa disimpulkan Bapak tidak menyelesaikan sendiri semua kasus-kasus yang Bapak ambil. Tidak, kita tidak menyelesaikan. Jadi setiap pengambilan keputusan disambung dengan koordinasi antar setiap pekerjaan perorangan tadi. Ya.
Ada kan biasanya di suatu sekolah ada yang mesti minta pendapatnya Kepsek, ini Kepsek yang berhak memberikan keputusan, kan biasanya begitu. Dan ada juga yang Biasanya. apa-apa nanti Kepsek, keputusan Kepsek. Iya. Jadi artinya ada sekolah yang begitu. Ya, Tapi kalau ya. Bapak kan kelihatannya tadi ini tugas kepemimpinan ini bukan hanya Anda sendiri di situ, tetapi ada wakil-wakil Bapak yang membantu sehingga ketika masalah atau kasus yang dihadapi itu tergantung dari kasus yang dihadapi. Kalau memang bisa diselesaikan oleh wakilnya Bapak, bisa sampai di situ saja, tidak perlu lagi ke Bapak, begitu ya? Iya, seperti itu. Jadi berpikir seperti pemimpin, tidak sebagai pemberi kekuasaan. Yang terakhir, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, selain itu dari komunikasi dan selama ini Bapak memberikan keputusan-keputusan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik ketika mengambil kasus atau memutuskan tentang dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini ya, pembelajaran ini, seorang pemimpin ini dalam mengambil satu keputusan tidak hanya berpatokan pada regulasi. Tidak hanya berpatokan. Kita tidak boleh hanya berpatokan pada regulasi. Kenapa? Karena kompetensi dari yang dimiliki yang harus dikembangkan oleh rekan kerja kita di dalam lingkup kerjanya kita ini, mereka punya 4 kompetensi tadi. Dia harus memiliki 4 kompetensi dan setiap kompetensi ini mereka harus dapatkan. Sehingga dalam pengambilan keputusan tadi harus memperhatikan 4 kompetensi yang ada. Yang kedua pembelajaran saya ambil pada hari ini bahwa sebagai pemimpin dalam mengatur stabilitas pekerjaan ini, ternyata kita ini di saat yang sama harus menjadi seorang leader, di saat yang sama harus menjadi orang tua buat rekan kerjanya kita, di saat yang sama, sehingga saya mengatakan ini, ternyata pemimpin ini harus peran-peran yang harus dimainkan seorang pemimpin itu banyak kompleks sekali, sesuai dengan kompleksitas yang dihadapi oleh setiap individu yang ada di lingkungannya kita ini. Nah, itulah yang selalu menjadi yang selalu jadi pertimbangan saya sampai dengan detik ini, menjadi pembelajaran buat saya bahwa setiap kasus kita harus mengambil satu keputusan dan pengambilan keputusan harus bertanggung yang ada. Demikian. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan, kemudian berbagi pengetahuan dan pengalaman selama Bapak menjabat dalam pengambilan keputusan selama ini. Saya akan menjadikan sebagai pelajaran bagi saya untuk bisa kedepannya menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak hanya berpihak kepada murid, tetapi lebih mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempunyai satu pengalaman, berbagi pengalaman. Akan ada waktu nanti saya justru belajar dari lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.